إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Sesungguhnya di antara tugas utama para nabi dan rasul adalah berdakwah. Bahkan inilah tugas pokok para nabi dan rasul, untuk berdakwah. Demikian pula tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan, bahayanya kebid'ahan, bahayanya maksiat. Ini adalah seluruhnya dakwah ilallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada ucapan yang paling baik kecuali mereka yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik seruannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya kecuali orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Yaitu maknanya bahwa tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling terbaik yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali mereka yang berucap dan mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa umat ini bisa menjadi umat yang terbaik karena mereka adalah orang-orang yang berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya salah satu sebagian dari kalian, wal takum minkum ummatun, bahwa hendaknya sebagian dari kalian, sebagian dari kalian wahai kaum muslimin, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan,
menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru ya kepada ma'ruf, kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga mencegah daripada perkara-perkara kemungkaran. Naam, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajak kita semua untuk berdakwah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, olehnya itu hendaknya kita, setiap dari kita, baik muslim, muslimah, mukminah, mukmin, mukminah, untuk mengambil bagian dalam dakwah. Karena sesungguhnya naam, jalan yang terbaik adalah jalan untuk kita mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada surga Allah Azza wa Jal, dan memperingatkan manusia akan bahayanya azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah melalui engkau menjadi penyebab, engkau yang menjadi petunjuk bagi seseorang sehingga dia mendapatkan hidayah, khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang paling berharga, seperti ya unta merah adalah gambaran harta yang paling berharga di masa itu. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabatnya yang mulia Ali bin Abi Thalib di hari peperangan Khaybar, sebelum beliau diperintahkan untuk menyerang orang-orang Yahudi, ya, dan itu bagian daripada dakwah juga. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum menyerang mereka untuk mendakwai mereka. Kenapa? La ayahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah, petunjuk melalui dakwamu, melalui serionmu kepada seseorang sehingga dia mendapatkan hidayah. Itu lebih baik daripada harta yang paling berharga. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak ada lagi dakwah di tengah-tengah umat, tidak ada lagi orang yang mau mengajak kepada kebaikan, tidak ada lagi orang yang berupaya untuk mencegah kemungkaran, maka dikhawatirkan kita akan mendapatkan akibat yang buruk secara umum. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Hudzaifah, ataupun dalam hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma tad'unahu na'am fala yujabu lakum. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangan Allah, apakah kalian mau menyeru kepada kebaikan dan mencegah orang-orang melakukan kemungkaran, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, mengutus kepada kalian suatu azab, siksaan yang menimpa kalian, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab lagi doa-doa kalian. Ini apa ini? Ketika tidak ada lagi dakwah di tengah-tengah umat, tidak ada lagi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, tidak ada lagi orang yang mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang salat, mengajarkan tentang sunnah, tidak ada lagi orang-orang yang memperingatkan tentang kesyirikan, kekufuran, tidak ada lagi orang yang memperingatkan manusia dari bahayanya perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maka hendaknya dia mengambil bagian dalam dakwah ini, mengambil bagian dalam dakwah sesuai kemampuannya. Dan dakwah bukan hanya di atas mimbar, naam, dakwah dengan perilaku, dengan ucapan-ucapan
yang baik, memberi contoh, dakwah dengan hartanya, semuanya adalah bagian daripada dakwah. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dahulu, ya, tidak semuanya mereka naik di atas mimbar khutbah, tidak semuanya mereka naik di atas mimbar mengajar, akan tetapi ada di antara mereka yang berdakwah melalui hartanya, dengan tenaganya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ikhwani fiddin adalah jalannya para nabi dan rasul. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, dakwah adalah sebaik-baik seruan, sebaik-baik ucapan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang merugi apabila kita tidak mengambil bagian di dalamnya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri." Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian saling berwasiat, saling memerintahkan mereka pada kebaikan, saling mengingatkan mereka terhadap perkara kemungkaran. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabri. Ini adalah kalimat dakwah. Wa tawashaw, saling berwasiat untuk terus menerus menjalankan kebaikan, kebenaran. Inilah Islam, tauhid, sunnah adalah al-haq. Wa tawashaw bis sabri. Demikian pula orang-orang yang saling mengingatkan, wasiat mewasiati. Ini bagian daripada dakwah untuk senantiasa bersabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap dari kita mengambil bagian sekali lagi dalam perkara dakwah ini, karena sesungguhnya dakwah adalah amalan yang mulia, amalannya para nabi dan rasul dari awal hingga akhir. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Lihatlah, Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Mereka berdakwah. Mereka berdakwah untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan tauhid, ani ibudullah, wahai kalian sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan hendaknya kalian menjauhi bentuk-bentuk taghut, berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Jauhi taghut, kesyirikan, kekufuran, segala sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia hendaknya dijauhi. Ini adalah dakwah yang paling tinggi, adalah ajakan kepada tauhid, ajakan kepada Islam, yang dengannya manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflaha man aslam, beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana rizquhu kafafan wa qanahu Allah bima ata. Rezekinya cukup, kemudian dia merasa puas dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Asyahid dari hadis ini, puasanya keberuntungan bagi mereka-mereka yang masuk Islam, dan itu tentu saja diraih ketika ada dakwah di tengah-tengah umat ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, man da'a ila huda, siapa yang mengajak, mendakwai orang, ila huda, kepada hidayah, kepada petunjuk Islam sunnah, ya, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya dalam dakwanya, dalam seruannya. La yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun orang yang mendapatkan hidayah itu. Naam. Wa man da'a ila dhalalatin, dan sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dakwah kepada kesesatan, kesyirikan, kekufuran, dakwah kepada maksiat, Nabi mengatakan kana alaihi min athamihim mithlu man tabi'ahu, maka baginya
seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi sedikit pun dosanya orang-orang melakukan perkara itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang menginginkan pahala yang terus menerus, karena boleh jadi orang yang diajak kemudian mengajak lagi dan demikian seterusnya ke bawah, maka pahalanya tidak akan pernah putus. Pahalanya tidak akan pernah putus walaupun dia sudah meninggal, karena ini bagian daripada ilmu, bagian daripada dakwah. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang didakwakan, ilmu yang diajarkan, kemudian diajarkan lagi dan demikian seterusnya, pahalanya terus mengalir. Maka lihat betapa banyak pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, para duat ila Allah yang mengajarkan kepada umat tentang permasalahan agama ini. Pahalanya terus menerus mengalir. Maka upayakan kita juga masuk bagian daripada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, karena sesungguhnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berdakwah adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan dakwah tentunya hendaknya dibangun di atas ilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, saya dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Asyahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan basirah, yaitu dengan ilmu. Karena itu kita mengajak semua kaum muslimin, muslimat untuk terlebih dahulu kita belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita dapat mengamalkannya, kemudian mendakwakannya dan bersabar di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya terus menerus kita nikmati, tidak akan pernah putus apabila kita termasuk dalam orang-orang yang mendakwakan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.